Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang sangat berguna untuk pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 berkata demikian, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita satu hati memuliakan Allah. Demikian firman Allah di hari ini. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita satu hati memuliakan Allah. Kita dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita memuliakan Allah dalam seluruh area kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam seluruh pikiran, perasaan, kemauan, tindak tanduk kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita satu hati memuliakan Allah. Saya percaya hanya Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Hanya Allah yang patut dan layak pantas untuk kita memuliakan Dia dalam sepanjang kehidupan kita. Allah yang sudah menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Dialah yang patut dan layak kita muliakan dalam hidup kita. Hal ini jelas sekali dalam ayatnya yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita bisa satu hati memuliakan Allah. Lalu apa yang dituntut dari saudara dan saya? Apa yang harus saudara dan saya perbuat supaya kita satu hati memuliakan Allah? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita. Yang pertama dalam ayat 1 sampai 3, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan mencari kesenangan kita sendiri. Sebaliknya dalam ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Dari sini kita melihat bahwa hal yang pertama supaya kita bisa satu hati memuliakan Allah, maka yang pertama kita harus mencari kesenangan orang lain. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan kita hanya memikirkan kesenangan kita, memikirkan kepentingan kita sendiri. Itu yang namanya egois. Tapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk harus mencari kesenangan sesama kita. Demi kebaikannya untuk membangunnya. Dalam ayat 2, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Saya percaya ketika kita mencari kesenangan sesama kita, kita mencari kesenangan orang lain, maka saya percaya kita bisa satu hati memuliakan Allah. Saya percaya itu mendatangkan sesuatu yang memuliakan Allah, yang adalah layak menerima segala pujian kita, segala kemuliaan kita,
hanya Dia yang patut dan layak menerimanya. Jadi hal yang pertama supaya kita satu hati memuliakan Allah, mari kita harus mencari kesenangan orang lain. Yang kedua dalam ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Ini hal yang kedua supaya kita satu hati memuliakan Allah. Maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita teguh berpegang pada pengharapan. Mari kita belajar memegang teguh akan pengharapan kita. Karena pengharapan itulah yang menguatkan dan meneguhkan kita sehingga bisa tetap teguh kuat dalam menghadapi segala problematika hidup, tapi juga teguh berpegang pada pengharapan itu yang menolong kita untuk satu hati memuliakan Allah. Tapi ketika kita tidak teguh berpegang pada pengharapan, membuat kita gampang putus asa, gampang kecewa, gampang frustasi. Dan kalau kita bertindak seperti itu, jelas itu tidak memuliakan Allah. Tapi sebaliknya kita teguh berpegang pada pengharapan, sehingga akhirnya kita kuat, teguh, kita tidak putus asa, tidak kecewa, tidak frustasi. Maka saya percaya, itu jelas mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadi hal yang kedua supaya kita satu hati memuliakan Allah, kita harus teguh berpegang pada pengharapan. Yang ketiga, dalam ayatnya yang kelima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu. Kenapa Tuhan mau supaya mengaruniakan kerukunan kepada kita? Karena ketika kita hidup dalam kerukunan itulah, itu adalah hal yang memuliakan Allah. Ketika kita hidup dalam kerukunan, kita hidup dalam persatuan, kita hidup dalam kebersamaan, itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Sehingga supaya kita bisa satu hati memuliakan Allah, maka yang ketiga kita harus hidup dalam kerukunan. Kita harus hidup dalam kebersamaan. Kita harus hidup dalam persatuan antara satu dengan yang lain. Maka itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Jadi hal yang ketiga supaya kita satu hati memuliakan Allah, kita belajar untuk hidup dalam kerukunan. Dimanapun kita ada, kita belajar dan terus berusaha supaya kita hidup rukun antara satu dengan yang lain. Karena itu yang menolong kita sehingga kita bisa satu hati memuliakan Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang menasihati kami supaya kami satu hati memuliakan Allah. Karena itu tolong kami supaya kami mencari kesenangan orang lain dan bukan kesenangan diri sendiri. Tolong kami supaya kami teguh berpegang pada pengharapan. Dan tolong kami supaya kami hidup dalam kerukunan, karena itu yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk kami bisa menjalani kehidupan ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.